Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Kita berjumpa lagi dalam pelajaran tematik tema 1 pembelajaran 4. Ayo anak-anak, buka bukunya halaman 46. Indonesia juga kaya akan beragam lain. Indonesia akan keberagaman kain tradisional, misalnya batik, songket, dan ulos. Jenis-jenis kain tersebut merupakan kekayaan budaya bangsa. Ayo kita cari tahu selanjutnya. Selanjutnya amati ya kain tradisional Nusantara berikut ini. Kalian lihat ini batik. Temukan di sini kalian akan menemukan segi banyak pada pola kain-kain di atas. Di sini bermacam segi ya di kain batik ini. Ayo amati sama-sama anak-anak kain tradisional Nusantara berikut ini. Temukan segi banyak pada pola kain-kain batik di atas. Perhatikan ya anak-anak. Pola di kain batik ini. Ya lanjut. Segi banyak dibedakan menjadi segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Kita akan bereksplorasi ya untuk menemukan perbedaannya, yaitu amati 1. 2 bangun berikut, ciplak ke kertas lain. Ada bangun A dan bangun B. Nomor 2. Ukurlah dengan penggaris panjang setiap sisi bangun A dan B. Apakah panjangnya sama? Yang ketiga, bagaimana dengan ukuran sudutnya? Ukurlah dengan menggunting bagian ujung dan menempelkan satu sudut ke sudut lain. Ini kalian perhatikan ya gambarnya. Potongannya. Nah, tuliskan percobaan pada tabel berikut. Apakah nama bangun A, bangun B? Ini ditulis di buku tulisnya ya anak-anak. Ada berapa banyak sisi? Apakah panjang semua sisi sama? Apakah berapa sudut? Apakah besar semua sudut sama? Segi banyak beraturan mempunyai seluruh sisi dan sudut yang sama besar. Ini lagi warna ungu dan kuning ya. Di sini ada segi 3 dan segi 4. Segi banyak tidak beraturan mempunyai panjang sisi dan besar sudut yang tidak sama. Warna ungu dan coklat. Terus lanjut. Berdasarkan segi banyak yang kamu temukan pada pola kain di atas, kekelompokan ke dalam tabel. Ini tabelnya, yaitu segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Sekarang carilah 3 bentuk segi banyak beraturan dan 3 bentuk segi banyak tidak beraturan di sekitarmu. Buktikan dengan mengukur segi dan sudutnya. Ini semuanya ditulis ya. Kerjakan latihan berikut. Manakah yang merupakan segi banyak beraturan? Jelaskan. Di sini ada berapa segi? Ada berapa bangun ya? Yang mana beraturan dan yang mana tidak beraturan. Yang nomor 2, buatlah desain batik dari bangun segi banyak berikut. Adalah contohnya. Ini contoh. Berbagai bentuk segi banyak terdapat pada kain tradisional. Hal ini semakin
memperkaya keberagaman budaya bangsa. Sekarang bacalah teks tersebut, kemudian carilah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya, tulislah. Nah, di sini kalian melihat ada tari kipas Pangkarena. Ini tari tradisional ya, anak-anak. Tari kipas Pangkarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, yaitu Sulawesi Selatan. Tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa, yang merupakan bekas kerajaan Goa. Kisahnya berawal dari perpisahan antara penghuni Boting Langi, negeri Kayangan, dan penghuni Limo Bumi pada zaman dahulu. Konon sebelumnya berpisah penghuni Boting Langi sempat mengajarkan kepada penghuni Lino cara menjalani hidup seperti bercocok tanam, peternak, dan berburu. Nah, cerita itu diabadikan dalam gerakan tarian makna penggerakan tari kipas Pangkarena ya, seperti gerakan berputar searah jarum jam, melambangkan yang kadang berada di bawah dan kadang di atas. Cara menari yang lembut mencerminkan karakter perempuan Goa yang sopan, setia, patuh, dan hormat. Secara keseluruhan gerakan tari ini mengungkapkan rasa syukur. Lanjut paragrafnya, nggak sedih. Kita lewatkan aja dulu paragraf. Sekarang ayo mengamati, diskusikan hasil dengan temanmu seperti yang telah kamu ketahui sebelumnya. Kita hidup penuh dengan keberagaman. Nah, di dalam keluarga, hampir setiap anggotanya berbeda. Di sekolah, kamu mempunyai teman-teman yang berbeda. Di masyarakat, kamu juga mempunyai teman tetangga yang berbeda-beda. Tahukah kamu, perbedaan yang ada di keluarga, sekolah, dan masyarakat akan menjadi indah apabila dilandasi oleh persatuan dan kesatuan. Apa sebenarnya makna persatuan dan kesatuan? Nah, untuk menjawabnya, mari kita melakukan kegiatan berikut. Ambil sebuah sapu lidi, cabut sebatang lidi dari sapu tersebut. Gunakan sapu dan sebatang lidi tersebut untuk menyapu. Bandingkan dengan hasilnya. Bandingkan hasilnya. Nah, sekarang tuliskan kesimpulan pada kolom di bawah ini dan diskusikan jawaban. Kaitan jawabanmu dengan keadaan masyarakat di Indonesia yang berbeda-beda, yang maksudnya yang berbeda suku, berbeda budaya, berbeda bahasa ya, berbeda seni, berbeda rumah, adat, berbeda adat istiadatnya. Pada umumnya sapu lidi digunakan untuk menyapu. Biasakan sebatang lidi digunakan untuk menyapu. Apakah bisa sebatang lidi untuk menyapu? Lidi itu kan banyak ya. Nah, sekarang kita gunakan untuk menyapu. Tentu satu lidi dapat digunakan untuk menyapu jika terdiri atas beberapa puluh lidi, ratusan lidi yang diikat cukup erat menjadi satu. Dengan menyatukan lidi-lidi dalam satu ikatan akan tercipta kekuatan yang besar. Jadi persatuan dan kesatuan dapat diartikan kumpulan bagian-bagian yang dipersatukan. Nah, hal itu merupakan bukti pentingnya kekompakan dalam mewujudkan persatuan. Dengan demikian, persatuan tidak mementingkan kepentingan diri sendiri atau kekompakan, tetapi lebih mengutamakan kepentingan umum.
Ayo kita temukan contoh-contoh sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Di sini sikap menunjukkan persatuan dan kesatuan. Ini tugas lagi ya, ditulis di buku tulisnya. Sikap tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan. Ada berapa kolom? Menurutmu, apa yang akan terjadi jika memilih sikap persatuan dan kesatuan? Yang kedua, apa yang akan terjadi jika kita tidak memiliki sikap persatuan dan kesatuan? Nilai-nilai apa yang kamu pelajari hari ini? Apa yang perlu kita lakukan untuk mempererat persatuan dan kesatuan? Ayo renungkan. Kerjasama dengan orang tua di rumah. Sampaikan pada orang tuamu pentingnya persatuan dan kesatuan. Refleksikan bagaimana persatuan dan kesatuan di lingkunganmu. Mungkin sampai di sini aja dulu pelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.